Orang kedua, orang ketiga, orang keempat itu kan berbeda dengan pelakor. Karena yang namanya pelakor biasanya tuh emang ya udah hubungannya harmonis, tiba-tiba dia muncul kan. Jadi dalam perselingkuhan jangan hanya menyalahkan selingkuhannya. Betul. Karena tamu tidak akan mungkin masuk kalau pintu tidak dibuka. Nah, itu dia. Tapi enggak Kak, tapi ada baiknya juga kalau udah tahu dibukain pintu ya paksa tutup, karena kan udah tahu tuh pintu ada nyonyanya, ngapain dobrak? Boleh. Kita ini wanita Indonesia ketimuran, sadar-sadar di. Kalau yang namanya orang selingkuh nggak mungkin karena digodain ceweknya doang. Kalau emang digodain ceweknya doang, terus cowoknya nggak mau, nggak bakal dong. Ini pasti ya karena memang dua-duanya. Dia mencintai orang lain lagi, artinya dia tidak pernah mencintai yang pertama. Kalau dia bisa, they can falling for The second one. The second one berarti artinya dia never falling for the first one. Aduh, senang sekali kita bisa ketemu di sini. Apalagi sekarang di arisan kita ada Michelle Wanda. Langsung terdengar. Oh ini Kak Michelle yang main layangan putus itu ya? Bukan layangan puput ya? Bukan dong. Itu tali pusar ya. Besar betul. Oh gitu, di situ perannya sebagai apa Kak? Jadi dokter. Pelakor. Enggak dong. Langsung emosi ya Bu. Tahan Enggak, Ibu. biasa aja. Terlalu dramatis. Jadi dokter Dita ya. Betul, jadi dokter. Oh bukan dokter cinta. Oh enggak, ilmunya nanti beda. Oh ilmunya beda. Kalau dokter Dita itu, ini kita ngobrolin soal layangan putus dulu ya. Mungkin kan ada beberapa penonton yang tidak menonton, cuma ngelihat cuplikan-cuplikannya karena begitu viral kan waktu itu kan. Nah layangan putus ini tuh Kak Dita, dokter Dita ini jadi apa? Dokter Dita ini posisinya kan jadi ini kan tentang perselingkuhan Aris dan Kinan. Dita ini sahabatnya Kinan, jadi yang dicurhatin, yang Jadi tahu kalau si Kinan tuh selingkuh sama suami orang, terus diem aja. Lydia. Ketahuan dia nggak nonton nih guys. Iya. Dia ketahuan nggak nonton nih. Oh, Kinan itu yang tersakiti. Lydia yang pelakor. Oh gitu. Jadi tahu kalau sahabatnya diselingkuhin sama suaminya terus diem aja. Oh, salah. Wah, tahu, tapi memang kalau di cuplikan-cuplikannya itu mungkin kan taunya Aris, Lydia sama si Kinannya gitu kan. Tapi kalau nonton fullnya itu memang wah nangis-nangisnya ada, macem-macem deh di situnya. Nah pertanyaannya itu jadi temennya Kinan tapi nggak ngebelain Kinan? Ngebelain sih ada yang ngebelain, ada juga yang lebih ngasih sarannya gitu sih. Karena yang lebih ini kan jadi Kinan itu ada sahabatnya berempat kan, sahabatannya Kinan. Ada lawyer juga ya? Iya, ada Lola yang lawyer. Nih nonton nih, bener nih, Keren-keren bagus nih. Nonton kan yang sekelebatan gitu sih. Pelajarin ya Bu ya sebelum nikah ya Bu ya. Iya, siapa tahu kan aku, oh itu apa itu ilahi? Belajar ilmu rumah tangga dulu. Belajar dulu. Terus ada aku, tempatnya Dita, sama satu lagi Andre yang dokter juga gitu. Jadi kalau yang paling ngebantu banget, ngedukung banget, ini adalah yang si lawyer ini, yang Lola. Karena memang pengacaranya Kinan waktu Pas mau kasusnya itu ya dia gitu. Kok sama kayak aku sih? Tapi Ya, maaf, di layangan putus tuh nggak ada yang tinju-tinjuan, yang itu yang KDRT kekerasannya, nggak ada. kekerasan nggak ada. Ada yang ditepak ya, it's my dream mas, diginiin pas lagi hamil. Enggak, bukan. Itu mah cuma menyakiti perasaan doang ya kasihan. Iya, nggak ada fisik, nggak ada nggak ada, fisik. nggak ada. Anda lebih buruk kayaknya. Memang di artikel juga gitu sih. Ada ya? Tapi kan layangan putus tuh ngebahas soal viralnya karena ada orang ketiga gitu kan. Karena apa namanya? Related dengan banyak Tapi hidup orang kayaknya ketiga ya. dan pelakor itu berbeda sih kalau menurut gue. Sebentar, Kenapa gimana? beda? Orang ketiga dan pelakor itu berbeda. Jadi kalau di dalam agama kan ada ajaran bisa menikahi 4. Oh iya, oke. Ya kan? Orang kedua, orang ketiga, orang keempat itu kan berbeda dengan pelakor. Kalau menurut gue ya, ini opini gue. Jadi pelakor itu adalah perebut laki orang. Jadi Nggak direstui tidak sama disetujui, ya kan? Merebut kebahagiaan. Merebut ya. kebahagiaan, merenggut gitu kan, ingin memiliki seutuhnya gitu. Nah tapi kalau orang kedua, ketiga itu kayaknya istri itu kayaknya berbeda nggak sih sama pelakor? Bukannya diawali dari pelakor, akhirnya istrinya pasrah untuk merestui. Daripada Nggak dia juga. berzina, buruk buat rumah tangga dan keluarga, akhirnya direstui untuk ya udah kamu nikah aja deh, jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Ada ya Tapi nggak semuanya kayak begitu sih kalau menurut gue, pandangan gue. Karena kan ada yang
emang boleh nggak aku misalnya menikah lagi gitu. Ya boleh misalnya kan. Misalnya ada juga yang kalau misalnya menikahi itu udah janda gitu. Dengan syarat-syaratnya, udah punya keadaannya. anak misalnya. Kenapa ada yang menghela nafas ya? Kita lagi mendiskusikan di sini, ada menghela nafas. Nah, berat topiknya Iya. berat. Tapi kerasa ya? Kayaknya sih Berasa kalau keinget Vino mau ibadah mau dinikahin pasti janda. Bagaimana? Ibadah kok lumayan kok pahala. Iya, ibadah. Jadi pecinta janda ya. Ada janda lover di sini. Janda lover. Tapi kalau Bu janda Dokter lover. sendiri ada nggak perbedaan? Bu dokter pengen Bu Dokter ya, ya kan? Kalau Kak Michelle, menurut Kak Michelle pelakor sama orang ketiga sama nggak? Kalau menurut aku sih sebenarnya yang tadi Kak Selin ngomongin sih aku setuju ya, karena yang namanya pelakor biasanya tuh emang ya udah hubungannya harmonis, tiba-tiba dia muncul kan ya. Ya benar yang katanya Kak Dina juga, yang perebut kebahagiaan. Kalau orang yang kedua, ketiga, keempat ya mungkin, tapi aku disebut Ada pelakor beberapa kayaknya. faktor kayaknya soalnya. Mungkin ada beberapa faktor kayak contohnya istrinya udah sakit. Mungkin ada beberapa kan namanya juga laki-laki kan butuh yang kayak gitu kan. Mungkin istrinya dalam kondisi tidak bisa memenuhi Nafsunya gedean lakinya daripada istrinya, sehingga istrinya ngerasa aku udah gak kuat sayang. tapi ada, gue pengen cerita nih. Jadi gimana, maksudnya gimana? ada yang istrinya udah sakit keras, Oke. ya kan? Ya mau nggak mau namanya laki-laki kan. Jadi ya gimana caranya ya dia bisa itu ya dia menikahi ada perempuan, tapi kan yang dinikahi juga kalau nggak salah sih udah janda gitu kan. Buat Jadi kan nolong ibadah gitu ya? juga kalau menolong gitu kan. Ih, gila lu lama-lama bisa jadi ustazah lo, bener deh. Enggak, ini kan karena gue denger banyak curhatan orang-orang juga. Kak Selin jadi Banyak. ustazah, aku jadi ini apa? Pakar perlakoran. Waduh. Kalau menurut aku tuh ada beberapa tipe, Kak. Gimana? Ada pelakor, ada orang ketiga, sama ada cewek bayaran. Kalau pelakor, dia udah dibayar, dikasih financial juga, dikasih kasih sayang, terikat juga, dan boleh menuntut kalau pelakor. Iya. Contohnya, panjang. nah kalau orang ketiga Aku itu sebutin namanya. orang teman Anda kan? Enggak, temen Ya saya. kalau orang ketiga tuh lebih kayak ke apa ya, pengisi ya seminggu 2 minggu lalu hilang. Apa tuh? Tapi kalau cewek bayaran itu ya udah. Kali pakai. Pengisi 3 jam. Kok tahu? Ya kan cewek bayaran. Jadi per 3 jam. Yang BO itu kan. Berapa jam sih? Anda satu paket ya yang nonton. BO bisnis online. Oh, sebentar. Jadi kalau Lydia di layangan putus tuh yang mana di antara 3 itu? Menurutku lebih ke Tiga-tiganya? pelakor ya. Pelakor. Karena Pelakor. hubungannya harmonis. Harmonis, Rumah tiba-tiba tangganya harmonis. Tiba-tiba datang si Muncul si orang ini gitu, dan bener kan dibiayain, Iya, masalahnya. dikasih sayang, Kamu nuntut dia. juga itu. tapi by the way soalnya di ceritanya layangan putus itu sendiri kan Lydia ada kata-katanya yang viral. Mau kamu bagaimana sama saya itu tidak akan mengembalikan suami kamu karena suami kamu sudah mencintai saya, dan kalau tidak suami kamu yang ngejar-ngejar saya juga nggak akan cinta sama dia. Nah, Berarti sekarang dalam cerita itu Aris ini yang ngejar-ngejar Lydia kan? Enggak, Kak. Enggak, aku nggak setuju. tapi sebentar. Tar dulu ini gue tanya ceritanya biar Iya, kita iya. topiknya tetap searah. Duh, ini kok kayak berasa seru banget. Jangan nangis, nggak boleh. Tahan, kering. Ini kan masih baru ya, ya lanjut. Ibu dokter. Gimana? Jadi kan benar si Aris ini ngejar-ngejar Lydia gitu. Iya, jadi awalnya itu kan karena kalau yang diceritanya itu ada tuh yang episode dia flashback di mana mereka ketemunya. Kalau menurutku dalam segala hubungan deh, nggak usah ngomongin Aris Lydia. Kalau yang namanya orang selingkuh nggak mungkin karena digodain ceweknya doang. Kalau emang digodain ceweknya doang terus cowoknya nggak mau mah Sepakat. nggak bakal dong. Nggak Ini sepakat. pasti ya karena memang dua-duanya. Jadi kalau menurutku sih memang dari yang di layangan putus dilihatnya itu si Lydianya ketemu papasan, Arisnya kayak nengok, wah boleh nih. Tapi kan Lydia juga mengiyakan, makanya terjadilah hubungan itu. Jadi dalam perselingkuhan jangan hanya menyalahkan selingkuhannya. Betul. Karena tamu tidak akan mungkin masuk kalau pintu tidak dibuka. Nah, itu dia. Tapi enggak, Kak, tapi ada baiknya juga. Enggak, sebentar. Tapi ada baiknya juga sebagai seorang perempuan tuh harus tahu marwahnya diri loh. Kalau udah tahu dibukain pintu, ya paksa tutup, karena kan udah tahu tuh pintu ada nyonyanya, ngapain dobrak? boleh. Kita ini wanita Indonesia ketimuran, sadar-sadar di. Saya jadi janda ini, udah lo satu
1 tahun 3 bulan ya, sebentar banget. Sebenarnya kalau dalam case lo, Emos- yang harus lo perbaiki adalah hubungan lo dengan suami lo. Udah kalau udah Lo baik-baik tidak aja. bisa berusaha gimana? Kita tidak bisa memaksakan orang untuk mencintai kita. Aku nggak maksain dia Ya untuk kan? mencintai Kalau aku. kalau if they're falling, dia mencintai orang lain lagi, artinya dia tidak pernah mencintai yang pertama. Atau sudah melupakan yang pertama, sudah melepas cintanya Dia dari. nggak benar-benar mencintai yang pertama artinya. Kalau dia bisa they can falling for The second the one. second one, berarti artinya dia never falling for the first one gitu. Aku agree, aku sangat agree dengan. Karena if you love, then you will never find another love lagi gitu. Maksudnya lu nggak akan mungkin mencintai orang lain karena lu sudah mencintai Udah sepenuh penuh. hati lu tuh udah penuh gitu buat orang Iya itu. setuju, tapi kalau misalnya if you love someone, kalau udah rusak, pasti salah satu atau dua-duanya tuh harus saling berusaha buat rumah tangga itu gitu loh Kak. Kalau dua-duanya mau. Nah, kadang kan ada yang nggak mau. Tunggu, gue Nah, juga ada pertanyaan. iya. Nah, oke, ini kan Cinta ini kan itu bisa simbiosis hilang di mutualisme tengah Kak. jalan. Ini kan kayak segitiga nih. Istri, suami, pelakor. Istrinya ditinggalin sama suaminya lagi hilaf, pelakornya masuk. Lagi Oke, kegagal. Harusnya pas dia buka pintu, si pelakornya ini ya Oke, sebagai gua seorang setuju. perempuan Indonesia tuh langsung mundur cari yang single. Iya, iya. Nah si laki-lakinya ini bolehlah sama perempuan ketiga misalnya memang kalau lagi nggak cinta, Tapi- it's okay. Nah, Karena laki-laki tuh memang jiwa huntingnya tuh kan gede. Betul. Nah sebagai Ini, seorang ini. istri kita introspeksi apa nih gue kurang Aduh, apa, harus gue aduh. turun kah atau apa gitu. Nggak Alis turun lah. Tapi kalau laki lu yang ngotot untuk ngejar-ngejar tuh perempuan, Buktinya minta rujuk. Oke, sebentar. maksudnya- Tunggu. Ini sebelum ini kan kita sedang ngomongin laki lu Ratu. Ini maaf, di belakang kakak. Kita lagi nggak ngomongin masalah rumah tangga lu udah basi. Iya tahu. Nggak usah diomongin itu. Gue mau balik ke akarnya dulu nih. Sebelum ada segitiga. Sabar Kak, sabar Kak. Ini kan emosi loh. Kasihan loh. Bahas ini. Yang batin juga iya. Iya, Baiklah. benar. Oke, kita bahas dulu yang awalnya nih. Sebelum adanya segitiga, sebelum adanya pihak ketiga, baik itu pria maupun wanita bentuknya ya, kan harus ada pasangan dulu. Nah, ini pasangan berarti buat yang udah berumah tangga ataupun mau berumah tangga, apakah pasangan ini bisa kehilangan rasa cinta di tengah jalan? Jadi gini, cinta itu bisa timbul, bisa hilang. Oke. Ya kan? Ha-ha. Jadi kalau menurut gue opini. Ha-ha. Jadi cinta itu lama-kelamaan kan akan memudar. Yang Oke. ada hanya rasa sayang atau keterbiasaan. Oke. Makin lama, Ha-ha. bener kan? Iya nggak sih? Enggak Pasti sih lu kalau awal gue. Iya kalau Enggak lu sih mungkin kalau nggak gue. bagus, artinya lu bisa memaintain perasaan Betul, itu, saling memaintain, saling Ha-ha. menjaga perasaan Iya. itu agar gimana caranya biar kita terus lebih, Ha-ha. jangan pernah kurang. Oke, Itu tapi ini artinya reality hidup kan nggak lu gitu. saling support, lu berdua oke berarti. Cuman kan nggak semua orang bisa kayak lu. Oke. Ya kan? Ha-ha. Ada orang yang merasa bosenan, ada orang yang ngerasa lama-lama jadi hambar, Iya, ha-ha. ada yang kayak begitu. Karena mungkin ya punya salah satu mungkin contoh ibu kalau udah hamil kan pasti kan dia punya anak kan pasti akan lebih memperhatikan anaknya. Contohnya. Ya kan, jadi dengan dia repot ngurusin bayi ini, jadi suaminya nggak keurus lagi, nggak ada waktu kayak begini-begini gitu. Sayang, udah nggak itu karena mami, oh iya, ntar dulu deh, itu kamu ambil aja baju sendiri tuh kayak kadang kan kayak gitu. Nah, itulah celah yang mesti diperhatikan. Kenapa perselingkuhan itu terjadi? Pasti Kenapa, karena ada masalah dulu akarnya di dalamnya. Kenapa? Karena kalau enggak romantis dan harmonis nggak mungkin. Jadi masa lalu di mana sama Layangan dia? putus, aduh, kan layangan putus. Alis salah ya. Bukan karena Alis tapi kan Kak. Enggak. Tapi kan di layangan putus itu sendiri tuh ceweknya itu karena dia tuh lihat cowoknya itu mapan juga kan. Betul. Ini Kayak si dia- Lidianya. si Lidianya itu Ah. kayak dikasih penthouse yang harga 5M gitu-gitu kan. Kalau si cewek ini nih, kalau cowoknya kismin kayaknya nggak mau juga deh. Ya nggak sih? Bisa. Karena si ceweknya tuh yang aku lihat karakternya itu dia itu kayak shopping terus tiap hari. Tapi lu kalau cowok miskin mau? Ya mau aja kok. Ih kalau gue mah enggak lah. Reality gue. Bener. Ya kalau aku masih ya gitu mengutamakan perasaan. Oke. Yang penting benar, nyaman, mengutamakan yang penting nyaman. Cinta dan kenyamanan itu penting, Iya. tapi kan lu realistis juga. Iya, nah itu tuh aku suka challenge. Kadang-kadang ya kan orang-orang berbeda nih. Kalau Kaselin tuh kan dia tuh di tahap yang sudah menikah, sudah tahu lah pergelutan cinta itu seperti apa, dan pada akhirnya tuh Kaselin menuju ke realistis. Kalau Dinar tuh belum ngerasa nih pahit-pahitnya Oh, iya, cinta. iya. Jadi yang masih yuk pacaran. Masih yang dipikirin Yuk, diri kita- sendiri aja gitu Iya. Ya makanya Kak Dinar kan diajarin sama Kak Selin. Ya enggak, gitu. karena dia masih nggak bisa, percuma orang kalau misalnya lagi cinta susah misalnya mau diajarin gimana karena mereka punya
percuma aja deh intinya ngasih tahu orang Ya lagi berbunga-bunga. Iya, tapi buta, emang buta, gak apa-apa, kelihatan. artinya kan lu sekarang lagi menikmati untuk membahagiakan diri lu sendiri. Iya, Nanti kan by the time kalau misalnya kayak gue nih, misalnya gue, ya gue nggak bisa berpikir untuk diri gue sendiri, gue harus berpikir untuk anak-anak gue juga. Iya. Gitu. Iya. Ya, tapi kan kabar-kabarnya nih, kamu kan juga baru tunangan nih. Congratulations. Lupa lagi cincinnya nggak dipakai. Ya. Ya, tapi kamu tuh pacarannya udah berapa lama sebelumnya? Sebenarnya pacarannya tuh baru 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun lah sama sekarang ini gitu. Jadi kalau misalnya kamu pacaran udah 1,5 tahun, akhirnya memutuskan untuk menikah gitu. Sekarang udah tunangan, nikahnya kapan? Tahun ini juga? September Iya, rencananya. September ini. Tuh kamu kan tahu nih ada tentang orang ketiga, tentang pelakor. Dinamika rumah tangga kan sudah dilihat nih. Betul. Heeh. Rame. Contohnya Bu Ratu ya. Tapi dari kamu sendiri jadi ada khawatir gitu nggak sih? sebenarnya kalau khawatir atau nggak khawatir ya namanya mungkin lebih kewaspada aja kali ya Kak. Tapi waktu awal itu emang udah ada omongan kalau memang pacarannya mau serius ya gitu. Kayak oh ya udah kalau udah mau serius pokoknya udah cerita lah kurang lebih visi misinya sama, makanya dibilang ya udah akhirnya yakin. Tapi kayaknya kalau khawatir sih ya enggak lah, percaya aja gitu. Kalau nggak kawin-kawin ya. gitu. Gimana ada nasihat mungkin Bu Ratu? Awalnya Awalnya juga datang lagi ke acara talk show nangis-nangis. Itu kamu. Gitu ya? Ibu belum tentu. Iya. Sembarangan. Jangan dong Kak, jangan dong. Aduh. agak susah talk show-nya, ntar saya habis merit pindah ke London, ke Inggris gitu. Sama Jimmy Fallon. Oh, wow. Kalau itu boleh deh nangisnya nggak apa-apa deh kalau mau Jimmy Fallon. Rencananya gitu, nanti habis merit. Iya, soalnya yang si calon aku dia bulan depan udah pindah kan ke sana. Makanya dibilang kenapa mau dilamar, mau merit ya supaya barengan ke sananya nggak Sebentar, LDR-LDRan. jadi kamu dilamar karena kamu memang udah masuk ke puncak rasa cinta atau karena keadaan yang mengharuskan kalian bersama? Nah, itu. Sebenarnya udah dari awal, dari sebelum itu sih udah ada ngomongan sampai akhirnya ada ini dapat kerja di sana, maka ya udah deh langsung dijadiin aja gitu. Terus kejadian di sini gimana kakak? Kayaknya udahan, paling mau nge-YouTube aja sama bikin konten Oh, jadi gitu. kayak company sendiri sih kalau YouTube ya, Iya. masih entertainment, tapi berarti nanti nggak main di layangan Putus season 2 dong. Ada nggak ya? Wah, Pasti ada. nggak tahu udah sih. bahagia Emang Mas ceritanya. Arisnya udah tobat? Bahagia, Udah bahagia sekarang Mas Arisnya sama kan Lydia. Terakhir ini. sih dia yang di pintu-pintu gitu kan? Nah, iya gitu. Iya, kasihan tuh dia. Ngapain main di pintu? Kita mau Nggak sedih, spoileran nih sedih. di sini. Nah itu emang udah ada di TikTok kak. Oke. Iya, jadi emang cuplikan-cuplikannya itu kan sempat viral kan. Iya, rame di Tapi aku TikTok salut sih selalu. sama perempuan-perempuan yang bisa kuat dan setegar itu ya gitu untuk merelakan orang yang dia sayang dan dia cintai, laki-lakinya, imamnya untuk mencintai perempuan lain gitu. Kalau kasihan sendiri kalau terjadi seperti itu bakal gimana? Ditinggalkan kah cowoknya? Aku yang jadi siapanya nih? Yang Jadi jadi waduh. Oke, bukan Lydianya ya. Kinan dong Sampai bingung ngomongnya. kak. Aku jadi kinannya. Heeh. Aku gini, kalau misalnya suami aku selingkuh, aku pasti akan introspeksi dulu. Ini sebenarnya ada masalah apa nih di dalam rumah tangga gue? Kenapa dia mencari yang lain? Apa kurangnya gue? Oke. Misalkan Kenapa? goyangannya kurang. Ya mungkin nggak tahu, mungkin kurang rapet, mungkin goyangannya kurang kan nggak tahu. Apanya tuh Mungkin ya nggak ada lah, mungkin Rapet mulutnya kurang gini rapet nih, gitu. Mulutnya benar, kurang mesra. Atau mungkin kurang komunikasi biasanya nih ya dari Mohon yang maaf gua. janda junior. Iya. Wih, jangan. Tapi Biasa kok kelihatan senior ya? Biasanya nih kalau misalnya dari gue sharing cerita-cerita nanya-nanya gitu kan, lu tuh kenapa sih kok gini gitu. Ya biasanya sih paling nomor satu itu utama komunikasi di dalam rumah tangga. Itu sih yang biasanya paling suka nyebabin laki-laki tuh ngerasa kurang nyaman di rumah. Gitu katanya. Kamu juga siapa? Kalau itu bisa diatasi. Kalau itu seandainya Kan kamu bisa masih diatasi, junior. jadi lebih harmonis, Oke. jadi lebih balance gitu kan. Jadi Pertahankan. kayaknya gue mau cari apa lagi gitu, gue udah punya semuanya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, buat apa membuang waktu untuk sesuatu hal yang tidak akan membahagiakan? Tapi kan kadang-kadang lu juga harus bertahan karena keadaan, kondisi, ya kan? Anak-anak, ya kan? itu berat Nah, ya. itu berat. Jadi lu memikirkan bukan hanya diri lu sendiri, tapi memikirkan kondisi keluarga besar lo. Siap nggak tuh mikir kayak begitu? Siap kan lah, nggak semua laki-laki selingkuh. Aduh, ibu kena lagi. Tahu nggak? belum. Tahu nggak tadi Makar catat juga kan masih junior. Kita berguru.
Jadi kalau misalnya kayak begitu ya gue akan introspeksi, gue tidak akan menyalahkan suami gue tidak akan menyalahkan orang lain, tapi gue mencoba introspeksi diri gue sendiri. Gue ada salah apa, ada kurang apa gitu ya kan. Gue mencoba memperbaiki, tapi kalau memang tidak bisa, by the way anyway, selingkuh itu kan karena genetik juga katanya sih. Serius Meskipun loh? tidak bisa dibuktikan gitu ya, tapi kata beberapa dokter itu ada genetiknya. Oh, penyakit turunan selingkuh. Bibit, Bibit. bobot. Kita mesti Bibit ngelihat. bobot Berarti buaya. kalau Kasal Bibit jadi bobot buaya. Kinan, Kasal lebih memilih untuk introspeksi dulu. Harus langkah Introspeksi awalnya diri ya. dulu. Gue pertama Digas nggak tuh pakai yang 5M gitu? Ngegas nggak? Atau ngomongnya gue pelan-pelan? akan cari tahu, mungkin gue akan sama seperti Kinan, gue akan cari tahu, gue akan ini siapa, ini gimana, gini-gini, gue akan ajak ngomong suami gue akan introspeksi diri gue. Teriak gitu. kayak it's my dream mas gitu, atau apa it's my dream mas gitu. Nggak pengen tahu maksudnya kan Kondisinya kayak begitu mana bisa gue rencanain, itu kan yang terjadi begitu aja gitu. ya kan pengen Dengan tahu. salah satu kata-kata. Iya, aku kan kompas aku kan Kaselin kan. Nah, kok Kaselin lembut berarti aku harus banyak belajar. Soalnya kan Kaselin ibaratnya Panutan. bukan panutan, dia udah asam garamnya itu dilewatin jadi manis. Udah banyak pengalamannya bukan Kak Selin karena gitu ya. bukan karena dia ditimpa musibah, tapi dia belajar dari musibahnya. Itu sih yang aku lihat dari sosok Selin Evangelista. 39 Kak. Iya. Jadi kita tuh kalau jadi istri harus bisa jadi teman curhat, harus bisa jadi sahabat, jadi apa, teman bisnis, harus bisa jadi pelacur sekaligus buat suami. Cosplay gitu ya. Harus. Sebentar. Jadi jangan lu merasa gue udah ibu-ibu, gue udah gini, di rumah lu nggak dandan, di rumah lu pakai daster, ya bosen lah laki lu ngelihatnya. Tunggu. Lu di rumah pakai lingerie, dandan lah, rambut lu gerai-gerai gitu kan, laki lu pulang Travelingnya, lihat. gitu ya. Sebentar. Kakak traveling. Iya dong. Kita gue lagi bingung nih. Lu yang udah tahu segitu banyaknya bisa cerai, Bo. Itu kan pembelajaran semuanya. Bener juga sih. Tetap aja. aja. Oh, kesalahan yang kemarin di sini gitu. Oh, kesalahan yang kemarin di sini berarti nanti diperbaiki lagi gitu. Kayaknya Berarti udah ada rencana lagi nih Kak Selin? Semua tidak direncanakan, tapi kan semua terjadi begitu aja Oh, gitu betul. kan. Kalau aku tuh whatever will be aja. Tunggu. Lu ngomong begini, lu tahu kan nih ada satu orang yang belum ngomong iya udah ditanya berkali-kali nih sebelah kita. kenapa emang? Udah ditanya gimana mau kawin belum dijawab-jawab juga sampai sekarang. Sebenarnya nggak masuk sih tadi omongannya, agak terlalu berat buat aku. Enggak lah, Kak, nggak berat. Gara-gara ini sering di arisan diajarin begini, dikasih lihat begini. Akhirnya, aduh, kayaknya nggak dulu deh jalan ke situ gitu. Mundur teratur akhirnya. Jangan dinar dong, Kak Anya juga kan belum nikah. Iya. Duka Ini anak kayak baru. terlalu banyak rahasia deh di sini. Yang sampai akhirnya terus. yang sampai akhirnya ke publik jadi salah deh. Keceplosan Dia gitu ya. ngomong dari tadi tapi gue juga belum nikah ini kayak gitu. Iya, kan gua nikah kan karena memilih untuk belum ada panggilan untuk menikah. Itu kan Udah, yang didedein mereka aja. tahu, yang mereka tahu. Ah ya udah yuk Terus yang mereka nggak tahu. Kasih tahu dong. Kayaknya nggak mau digali, nggak mau digali. Enggak, udah Iya, Michelle nggak mau aja digali. Michelle. Nah, menuju ke pertunangan tuh di umur berapa sekarang? Sekarang 25. Aduh, aku expired di 3 tahun. Nah, iya. Lu expired gimana gua? Iya bener ya. 25 menuju ke pernikahan, mau 26 dia Iya udah nikah. benar. Ini Iya. expired, ini fermentasi. Gak apa-apa, makin lama makin enak kan kalau fermentasi. Tidak, gara-gara kita sering sharing gini kita takut tahu, jadi kayak apalagi lihat layangan Iya kan? putus ya. Bener kan? Waduh, nikah gimana ya? Hei, kalau lu mengambil segala sesuatu dari contoh yang buruk, hidup lu nggak akan maju-maju. Ayo Contoh kawin. dari yang baik, jangan dari yang buruk gitu. Aku sih kalau nikah aku nggak berani, kawin berani. ya, doyan itu mah bukan berani. Itu emang kenikmatannya real. Bertanggung jauh. Ibu kenapa ibu diem? Ibu kenapa diem? Kangen kawin, Bu? Aduh, saya nggak mau nangkep ke situ, takut dibully sama kalian bertiga. Kenapa emang ini? Diam aja dulu. Tinggal ngomongin apa yang Anda rasain. Ya Kak, jadi gimana dalamin peran karakter dokter gitu? Oh, susah nggak? Pengalihan. Kira-kira Tapi lu sama Ratu nih, sama pacar lo yang sekarang udah berapa lama? 8 bulan. 8 bulan. Lu ada niatan mau menikah nggak sama dia? Dia ada, cowoknya enggak. Dia mah ember. Ember itu apa nih? Apa nih?
Kita ada rencana, tapi masih kamu Kan cowoknya tuh kayak suka cuek-cuek aja kelihatan. emang begitu, tapi Emang kan iya kan? nih tuh saya dikasih lihat tuh. semangat ya kerjanya. Itu mas sahabat juga bisa ngasih kayak begitu. Iya. Apa cincin, kuku, komitmen. Komitmen tuh apa sih? Tunangan. Belum tunangan juga. Kak Selin mah masuk lagi kan. Nikah aja bisa cerai kan? Nah. Masalahnya ini kita ya udahlah intinya kok didoain aja, diperpanjang. Gak ngerti gue sumpah. Ya Bersilang. Cerita dong. nanti lewat WhatsApp lah ya kak. Ya Berarti dia nggak mau dikasih. Kan aku pengen tahu. Ya emang kenapa beda agama? Beda agama. Ya Allah, kok bisa pas banget sih kak Selin? Kok tahu? Jadi lu senang apa sedih sih sebenarnya? Responnya bingung. Makanya aku nggak mau Bu Dokter cerita mengenai. Saya mau cerita Bu Dokter aja kayak lebih Udah langsung terpercaya. kebuka. Entar dulu, jadi lu beda agama sama cowok lu. Itu jadi kendala. Ya Allah berita lagi. Tapi deh. sepengalaman aku sih, yang aku kan sering yang sama beda agama, nggak jadi sih. Nggak jadi Kita kayak kasih tahu aja dari awal ya. Gitu ya. Enggak, tapi dari keluarga papaku itu Kristen dan Muslim, dari keluarga mamaku Kristen dan Muslim. Emang sudah biasa dengan Oh, perbedaan. emang nggak biasa dong. Mungkin Kalau kayak menurun gitu ke kamu, jadi nggak masalah kali Kak. Mungkin kayak yang nggak tahu ya, karena sudah Ketuhanan yang Maha Esa lah. bukan masa ketuhanan Maha Esa. Intinya mungkin kalau ada yang nanya masalah pernikahan, aku bakalan ikut nahkodanya. Karena kapal kan cuma satu nahkodanya tuh, nggak boleh dua. Kalau nggak nanti kan tabrakan sama karang. Jadi aku ikut nahkodanya. Kalau ada karangnya, kalau karangnya nggak ada, cuma ada. Berarti di Pulau Seribu dong. Udah bagus nih ngomongnya nih. Berarti di Pulau Seribu dong kak. Kalau nggak ada karangnya ya kan ya. Duh, udah dong sensitif nih. Iya. Jadi gimana? Emang udah ada omongan ke arah nikah atau enggak? Enggak. Udah. Ada. Arah nikahnya ngomongnya gimana? Lu yang nuntut mau Jago nikah? banget loh, Enggak, gue nanya. Ini kan layangan putus kak. Ya kan kita kan Kan nggak masalah. bareng-bareng di sini satu-satu dikorek semuanya. Biasa. Kita mah jadi host sudah biasa, kita mah aib dibongkar-bongkar sendiri. Untung senior, coba. Ya gitulah, pokoknya maka Apa tuh? Gimana? ya apa tadi pertanyaan? Iya, jadi udah ada pembicaraan menikah, lu yang meminta untuk dinikahin atau dianya yang mau menikahi lu? Kita gini, dia sosok yang kalau pacaran selalu serius. Aku tidak merasa spesial dipacari dia. Dia Lu juga, martabak. iya. Tapi cowok emang suka ngomong gitu sih. Enggak, aku tidak merasa spesial berpacaran dengan dia. Dengan apapun dia bilang terima statusku atau segala macam. Cuman omongan ke arah sana tuh menurut aku terlalu dini, terlalu cepat. Mungkin karena trauma juga kali ya kak. Jadi kalau ada omongan-omongan ke arah sana, aku tuh lebih kayak ke gini. Aku ini kan bukan mau cari suami, tapi mau cari ayah untuk anak aku. Gitu. Jadi apa ya? Kalau gitu sama Haji Bolo atau apa? Pengennya sih begitu. Udah siap Cuman tuh, nanti bingung umur ngobrolnya udah mateng. kan. Gitu. Tapi ya Pak Tarno jago, dia bikin seneng anak-anak. Karena mungkin aku bukan sosok yang gimana ya? Aku mungkin kelihatannya fine, tapi aku belum di fase itu. Kalau Kak Selin kan Berarti belum move on dari pemain bola. udah move on udah. Cuman kalau move on dari Masuk ke Trauma. jenjang Traumanya berikutnya kali masih ya. lama. trauma juga enggak loh kak. Sebenarnya Ribet ribet. Jangan-jangan lu belum yakin kali ya Tadi lu gue tanya deh, nih gini kan, Gimana dia ya? ngajakin lu nikah apa lu yang minta dinikahin? enggak. Kita dia yang ngajakin nikah. Gimana ngomongnya? Aku kalau pacaran selalu serius, umur aku sudah 31, ada tanggal-tanggal dan tahun-tahun yang udah diomongin juga. Cuman kita sepakat untuk tidak membicarakan itu lagi. Karena aku pengen adaptasi dulu, pengen memantaskan diri dulu. Gitu. Karena dari jenjang sosialnya juga beda. Tapi gimana ya? Sebentar, Shell, lu ada waktu lu mengatakan iya ke pasangan lu, apa sih yang dirasakan? Ini ada ganjilan yang mesti diyakinkan lagi nih. Tapi mungkin karena kalau aku sih dulu udah banyak ngomongin dulu pertama di awal. Terus bener, udah ngomongin tapi nggak yang ayo kita nikah yang nggak gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu sama-sama ngecek nih apakah benar-benar cocok apa enggak. Makanya udah kayaknya udah emang beneran yakin, udah sama-sama sevisi, ya udah deh kita ayuin aja. Nah ini kakak ketemu di mana sih? Sama yang ini nih? Kenapa kak? Klub. Enggak. Bohong.
Di kafe, serius di kafe. Oh, Kafe iya. Itu bukan favorit klub, aku. itu kafe. Oh, kafe. Tapi ada suara musik kencang. Ada minuman. Lampu agak Agak ini, kelap-kelap. agak klip-klip gitu. Ya standar lounge Jakarta lah teh. Oh, lounge. Itu kan kafe. Dari kafe ke lounge. Iya, lounge kan bisa. Ya, sambil Asalin minum. tahu kok tempatnya juga orang aku sih main di itu. Ya pastilah Yang agak. depannya G. Gunawarman. Apaan sih? Iya. Ya agak tipsi-tipsi gitu kenalannya. Tergantung pesannya apa. Yeay. Waktu itu pesannya apa? Waktu itu kenalannya Terus jam sebenarnya mau berapa? nanya apa sih kok jadi Bantuin ya? Belum punya keinginan untuk menikah dulu gitu. belum. Belum. Oh. Tapi omongan udah Karena ada. tidak yakin dengan pacar lu sendiri. Nah, Aku nggak yakin sama diri aku sendiri. Oh, lu nggak yakin sama diri lu sendiri. Gimana dong? gimana? Nah, iya. Gimana Siapa caranya punya lu bisa mencintai orang lain kalau lu sendiri tidak bisa mencintai diri lu sendiri? Lu Lagi nggak yakin? belajar, sabar tuh. Ini Jadi lu kan berpacaran atas dasar Pengen aja. Have fun. ada seks. ada sosok belum sampai ke situ. Maksudnya ada sosok yang baik untuk mengerti posisi aku dan bisa bikin aku ketawa dan ngerasa normal lagi. Diperhatiinnya, Iya, dibikin nyamannya, itu ya. Enggak, itu sih emang harus kalau dalam berhubungan memang harus kita dibikin nyaman, diperhatiin. Cuman dia membuat aku sadar bahwa aku bisa happy lagi, ternyata bisa normal lagi, bisa kerja lagi gitu. Kayak my sanity gitu loh Kak, kayak Dia support sistemnya lo banget ya sekarang ini ya. bisa dibilang gitu. Bisa Lu dibilang kalau gitu. mau diperhatiin doang, lu pacaran sama customer care aja. Telepon terus ya. Masa di billing nanti Perhatian.